Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam macul, salam sejahtera, selamat pagi semua. Hari ini hari Sabtu ya. Ya, dimana hari ini hari Sabtu terakhir di bulan November 2025. Teman-teman sekalian, kita mau cek kondisi pohon alpukat kita yang mana pertumbuhannya bisa dibilang sangat-sangat baik. Yang mana pertumbuhan batang dan terubusnya ini sangat banyak. Ya, teman-teman sekalian, di sini ada beberapa pohon alpukat saya yang mana ada sebagian sudah mengalami pembungaan dan pembuahan ya. Kita mau cek kondisinya seperti apa dan kondisi areanya seperti apa. Teman-teman sekalian, di musim hujan bisa dilihat pertumbuhan untuk rumput ini sangat baik. Nah, di sini ditandakan banyaknya kandungan urea ya, atau nitrogen, bisa dibilang kandungan nitrogen yang ada di air hujan, sehingga ini pohon alpukatnya itu daunnya hijau sekali ya, bisa dibilang daun alpukatnya hijau sekali, yang mana ini sangat baik untuk kita untuk pengurangan pupuk-pupuk yang menggunakan kandungan N-nya yang tinggi. Oke, teman-teman sekalian, di sini ini pohon alpukat kendil atau bisa dibilang pohon alpukat Markus ya, yang mana buahnya ini bisa 1 kilo sampai 2 kilo. Ya, kita cuma tanam beberapa saja, yang mana kita selalu trial and error. Bukan trial and error aja, tetapi kita juga mencari pohon alpukat yang cocok untuk ditanam di kebun dengan MDPL 25 seperti di Kota Serang. Kita cek ke yang lainnya ya teman-teman. Ini sambil penyiraman ya, penyiraman menggunakan sprinkler. Bisa dilihat teman-teman, daunnya hijau sekali. Saya sudah lama tidak memberikan unsur N, kandungan unsur N kepada pohon alpukat saya semenjak musim penghujan. Saya menggunakan pupuk yang kandungan P dan K-nya yang tinggi, serta saya menggunakan bisa dibilang untuk menaikkan pH tanah saya menggunakan kapur dolomit 1 bulan sekali ya selama musim penghujan. Agar apa? Agar pH tanahnya itu baik. pH tanahnya baik di sini adalah kisaran 6,5 sampai 7. Bagaimanakah caranya mengukur pH tanah? pH tanah itu simple ya. Ya, kita tinggal beli alatnya, tinggal ditusuk ke tanah saja. Tiap kebun kita itu akan berbeda-beda ya pH tanahnya, maka konsumsi dolomitnya pun akan berbeda. Oke, di sini bisa dilihat teman-teman sekalian, ini adalah pohon alpukat aligator yang mana masa tanamnya ini udah 1 tahun lebih.
saya menggunakan sistem glutan, sehingga pemberian pupuknya bisa dilihat teman-teman. Pemberian pupuk untuk kohe kambingnya, kohe saya menggunakan kohe kambing mentah ya, tidak menggunakan kohe kambing yang difermentasi. Nah, saya menggunakan kohe kambing mentah yang mana saya bungkus di karung dan saya berikan di sini agar kohe kambing tersebut dapat terfermentasi dengan sendirinya. Kita cek ke yang lain ya teman-teman. Kondisi pohon alpukat ini sedang banyak mulai berbunga ya. Dan lagi pohon alpukat ini terkena bisa dibilang bintik-bintik jamur. Nah, jamurnya saya perlihatkan ya. Nah, seperti ini adalah jamur ya. Ini harus disemprot oleh fungisida. Oke, teman-teman, ke yang lain ya. Di sini juga ada pohon alpukat Miki. Ini pohon alpukat Miki yang saya tanam dan saya bentuk. Cukup lumayan rindang ya. Nah, di sini juga teman-teman harus paham, ini adalah kena penggerek batang ya. Penggerek batang bisa dilihat. Nah, ini kena penggerek batang. Ah, tuh lihat kopong ya. Pengecekan untuk pengecekan saya ini seminggu sekali ya. Walaupun areanya sudah dibersihkan, tetapi masih saja terkena penggerek batang dikarenakan di samping-samping kebun saya ini kebun orang yang tidak terawat ya, bisa dibilang dibiarkan. Nah, di sini juga saya ada yang sudah mulai berbunga dan mulai berbuah. Nah, ini saya bungkus ya. Saya bungkus agar tidak terkena hama. Ini baru belajar berbuah ya, baru belajar berbuah dan mulai tumbuh bunga lagi, alhamdulillah. Kita coba cek ke yang lain. Teman-teman sekalian, untuk pembuahan itu simple, gampang. Satu itu buat aja stres air. Kalau udah stres air itu pasti akan berbunga. Makanya kadang-kadang saya suka lihat teman-teman, termasuk saya dulu awal, saya itu bangga pohon saya pendek terus berbunga, padahal mah dia pohonnya itu stres berat yang mengakibatkan tumbuhnya calon-calon bunga. Setelah calon-calon bunga itu mekaran dan pemberian airnya tidak secara berkala, mati pohon alpukat saya aja ya. Jadi teman-teman jangan ekstrim kalau mau membungakan pohon alpukat dengan penyetresan air ya. Jadi harus diperhatikan. Jika sudah berbunga, apa yang harus dilakukan? Jika sudah mulai berbuah, apa yang harus dilakukan? Itu pelajaran yang simpel, tetapi itu dalam, coy. Aduh, maaf ya. Ini dalam banget, sehingga banyak kegagalan di budidaya pohon alpukat. Selalu menggampangkan, padahal harus action yang cepat. Di sini juga saya ada namanya kendala seperti kutu kebul ya teman-teman. Walaupun saya sudah penyemprotan, tetap saja datang lagi. Mungkin tipe yang kutu kebul, penyemprotan kutu kebul saya ini adalah sistemnya cuma mengusir saja atau memindahkan, bukan mematikan ya. Jadi teman-teman juga harus
harus bisa dibilang harus paham dengan apa yang teman-teman beli obatnya, karena ada yang satu membunuh, satu lagi cuma mengusir. Misalnya pohon A disemprot, pohon B enggak, nanti pohon A nya itu hilang tapi pohon B nya yang nempel, seperti itu ya. Jadi jangan salah kaprah dalam pembelian insektisida ya. Jadi teman-teman harus perhatiin dengan baik dan benar. Itu saja teman-teman ya. Salam macul, salam sejahtera. Gagal coba lagi, kita perbaiki metodenya. Salam macul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus petani milenial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.